Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwantoro Kamajaya Setyana Putra dari kelas PCM 1402. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum 4 strip 1 yaitu tentang HTTP, program studi teknik komputer, mata kuliah layanan jaringan. Saya kelompok 9 dengan teman saya yaitu Wibi Rianda dan Wawan Budiarto. Langsung saja, di dalam modul praktikum 4 strip 1 itu ada dua topologi. Yang pertama topologi A. Topologi A itu menyediakan dua PC, satu buah switch, dan satu buah server. Ya, kita namakan di sini merupakan HTTP server. Nah, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel straight rope dari switch ke server juga menggunakan straight rope. Kita beri nama topologi A. Nah, setelah nanti hijau semua, nanti kita akan mengkonfigurasi HTTP servernya. Di dalam modul, untuk konfigurasi HTTP server, hanya HTTP server yang dikonfigurasi, tidak melibatkan DNS dan DHCP. Kita masukkan alamat IP-nya 172.17. Ini merupakan aturan. Kemudian 9 untuk kelompok kami. Kemudian 4 ini terserah kita isi berapa saja. Kemudian subnet masknya sudah otomatis. Dan kita pergi ke service. Di sini kita off-kan dulu semua layanan ini. Kita off-kan, kemudian kita di sini ada indeks, kita bisa edit. Nah, di sini kan bertuliskan Cisco Packet Tracer, kita bisa ubah sesuai di modul yaitu kelompok 9. Kelompok 9. Kemudian di selanjutnya yaitu mengganti ini dengan kata-kata kita juga sendiri yaitu selamat datang di situs kelompok 9. Kita save, di override ya, ditimpa ya saja. Kemudian kita kembali ke HTTP. Setelah itu kita on kan, kita close. Sekarang kita mengkonfigurasi kliennya. Desktop IP configuration, kita masukkan 172.9.11 dengan subnet masknya 255. Ini untuk 11 itu terserah kita. Yang penting jangan yang sudah terpakai. Udah kita close. Satu lagi. 172.17.9.13 misalnya. Nah, kita coba masukkan alamat IP yang kelompok 9 tadi. 172.17.9.4. Nah, kita bisa lihat istilahnya ini kita udah masuk ke web servernya, yaitu kelompok 9 yang kita tadi sudah ubah. Dan di sini juga ada kata-kata yang tadi kita ubah, yaitu selamat datang situs kelompok 9. Di PC 0 juga kita bisa cek ya, connect ke kelompok 9. Berarti sukses. Untuk topologi A cukup sampai di sini.
jika kedua host atau klien bisa connect ke HTTP server berarti sukses. Kita bisa lihat juga dengan berikan ping dari host maupun dari ya, kita bisa lihat sukses. Kemudian topologi B, sebenarnya pada dasarnya topologi B juga sama dengan topologi A, hanya saja topologi B itu menambahkan 2 server lagi, itu server DNS dan server DHCP. Untuk lebih mudahnya kita bikin lagi saja, tambahkan 2 PC dan 1 buah switch. Biar lebih mudah kita ganti nama dulu, web server atau sama dengan HTTP server. Kemudian DHCP server dan DNS server. Nah, kenapa yang tadi topologi A itu PC-nya kita tidak request sendiri, karena topologi A hanya mengkonfigurasi HTTP-nya, tidak dengan DHCP dan DNS. Berbeda dengan topologi B, kita konekkan dulu dengan kabel strap. Kita tunggu sampai hijau semuanya. Kita beri nama topologi B. Untuk web server, kita bisa sama dengan topologi A, karena pada dasarnya juga topologi B merupakan perubahan dari topologi A. Jadi untuk web server atau HTTP server, kita bisa samakan 72.17.9.4 dengan subnetmasknya demikian. Dan kita HTTP-nya sebentar. Ya udah. Kita edit lagi. Di sini kita masukkan kelompok 9. Dan di sini kita ubah lagi menjadi selamat datang di situs 9. Kita save, timpa. Nah, selesai. Untuk server A, untuk server web atau HTTP konfigurasinya selesai. Kemudian masuk ke DHCP. Untuk konfigurasi DHCP di dalam modul itu sama dengan yang sebelumnya, konfigurasi yang sebelumnya, sehingga DHCP kita masukkan flash ethernetnya, masukkan alamat IP-nya 172 sesuai aturan, 9 untuk nama kelompok, dan terakhirnya yaitu 3. Kemudian kita service ke klik tab ini DHCP. Nah, di sini default gateway-nya kita masukkan 172.17.9.1, DNS servernya 172.17.9.2. Nah, ini mengikuti modul yang sebelumnya, modul tentang DHCP. Kita save saja, kita tambahkan. Ya, kita save, kemudian kita on-kan. Kemudian kita konfigurasi DNS server. Untuk konfigurasi DNS server juga mengikuti petunjuk atau aturan di modul sebelumnya. Kita masukkan di sini IP address-nya 172.17.9.2, subnet masknya 255.255.000. Nah, ini juga tadi sesuai dengan yang DNS server di DHCP.
Kemudian kita pergi ke service, kita klik di sini ada tombol DNS. Nah, kita tambahkan sebuah record, yaitu kelompok 9.com dengan alamat IP-nya yaitu merujuk ke web server 192.172.17.9.4. Kita add. Kemudian kita klik yang sebelumnya, kita ubah type-nya menjadi SOA. Nah, dengan primary server name-nya kita masukkan ns1.kelompok9.com. Mailbox-nya yaitu admin.kelompok9.com. Minimum detailnya kita isi 3600. Refresh-nya sama. Battery time-nya 600 dan expire-nya 84600. Kita add. Nah, jangan lupa juga kita bisa masukkan kalau di modul HTTP untuk DNS, yaitu kita tambahkan. Ada beberapa tambahan. Itu contohnya di sini ada kelompok 9.com. Oh, maksud saya di sininya ya benar kelompok 9.com, kemudian isinya S1 kita tambahkan. Nah, kemudian kita juga untuk DNS server di dalam modul HTTP kita juga kita tambahkan di dalam DNS server itu sebuah record dan CNAME. Pertama kita masukkan sebuah record yaitu www.kelompok9.com. Kita masukkan sebuah record. Addressnya sudah terisi dengan secara otomatis 172.169.4 kita tambahkan. Nah, setelah itu kita juga tambahkan sebuah CNAME dengan nama situs.kelompok9.com dengan hostname-nya yaitu www.kelompok9.com. Kita tambahkan. Dah, kita close. Kemudian kita masuk ke konfigurasi di host atau klien PC. Kita masukkan IP-nya dengan DHCP karena tadi kita sudah mengkonfigurasi DHCP server sehingga klien bisa merequest alamat IP. Terlihat sukses. Dan kita yang PC kedua. Sukses juga. Nah, setelah itu kita cek layanannya dan masuk ke web browser, kita masukkan alamat IP yang tadi 172.9.4. Ya, mohon maaf barusan. Di sini kenapa request timeout? Karena tadi saya lupa untuk mengaktifkan ini HTTP-nya. Kita bisa on-kan. Kemudian kita coba lagi ya. Ini udah benar. Kemudian kita masukkan alamatnya 172.17.9.4. Nah, baru PC itu bisa mengakses URL dari web server yaitu kelompok 9. Datang di kelompok9.com. Seperti itu. Kemudian di PC selanjutnya juga kita cek. Nah, sudah bisa mengakses ke kelompok9.com. Kemudian berarti setiap DHCP ini, server ini bisa memberikan layanan pada PC. Untuk pengujian koneksi kita bisa coba dengan mengirim paket dari PC ke PC sukses.
kemudian dari PC ke web server. Sukses. Ke DNS server, kemudian dari PC ke DHCP server juga sukses. Ya, sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang modul HTTP. Mohon maaf bila ada kesalahan dan keterbatasan ilmu. Saya juga di sini masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.